Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Ole Romani dan juga Jero Riedewald yang diberitakan akan segera menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela tim nasional Indonesia dalam waktu dekat ini. Bahkan diharapkan kedua pemain ini bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia yang nanti akan bermain di dua pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada bulan Maret nanti. Pertandingan pertama lawan Australia pada tanggal 20 Maret dan pertandingan kedua lawan Bahrain pada tanggal 25 Maret. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya perlu menjelaskan kepada teman-teman bahwa sekarang memang tim nasional Indonesia kita dipenuhi oleh begitu banyak pemain yang bermain di Eropa. Hal ini bisa terjadi seiring dengan berjalannya waktu, dengan progres yang bisa terlihat dari tim nasional Indonesia yang sekarang berada di peringkat 3 di klasmen sementara grup C babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 round 3 zona Asia. Oleh karena itu wajar saja banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang sekarang bermain di Eropa yang belum menjadi warga negara Indonesia tentu tertarik untuk bisa menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia karena peluang bagi tim nasional Indonesia bermain di Piala Dunia itu terlihat nyata. Tapi tentu dalam hal ini federasi juga memilih pemain sesuai kebutuhan dan juga pemain yang memang punya kualitas dan tentunya pemain yang memang punya keinginan kuat untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Artinya yang dicari adalah pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia dan bermain dengan hati. Agar siapapun pemain itu yang nanti diberikan kesempatan untuk tampil atau mendapatkan menit bermain, bisa bermain habis-habisan di atas lapangan. Dan memang itulah yang kita lihat dari pemain-pemain yang sekarang berada di timnas Indonesia. Siapapun pemain itu, pada saat diberikan kesempatan untuk tampil, maka mereka akan istilahnya habis-habisan di atas lapangan. Dan memang harus seperti itulah semua pemain atau setiap pemain yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Nah, yang menariknya kan dari berita yang berkembang bahwa Ole Romani proses naturalisasinya telah memasuki tahap akhir. Kalau memang sudah memasuki tahap akhir, artinya tinggal menunggu waktu saja Ole Romani ini disumpah menjadi warga negara Indonesia. Walaupun sampai saat ini kita juga belum tahu ya apakah Ole akan disumpah WNI di luar negeri atau mungkin nanti dia akan ke tanah air, tapi ya asumsi saya kemungkinan besar di luar negeri. Dan pertanyaannya sekarang kan seperti ini, apakah Ole Romani ini adalah pemain yang dibutuhkan timnas Indonesia? Ya kalau menurut saya jelas Ole dibutuhkan. Karena timnas kita membutuhkan striker yang diharapkan bisa melakukan finishing dan tentunya mencetak gol sebanyak mungkin. Walaupun tentu dia juga perlu mendapatkan support dari pemain yang bermain di second line atau yang bermain di lini kedua. Artinya di lini tengah untuk bisa memberikan dia suplai bola atau juga pemain yang bermain di lini pertahanan. Tapi jika teman-teman sering menonton permainan dari Ole, maka teman-teman tentu bisa paham bahwa Ole adalah tipe striker yang tidak menunggu bola. Artinya dia adalah tipe striker yang akan lebih aktif mencari ruang. Nah, artinya jika timnas Indonesia punya striker yang lebih aktif mencari ruang, bukan untuk memantulkan bola ya. Jadi bukan sebagai pemantul, bukan saja untuk membuka ruang, enggak. Kalau membuka ruang sudah pasti, karena pergerakan dia kan mobile. Jadi dia tidak akan pasif, dia akan aktif bergerak mencari ruang. Artinya secara paralel tentu dia akan membuka ruang bagi rekan-rekan yang lain. Tapi ini pemain pintar mencari open space. Nah, berarti memang pemain ini punya visi yang baik untuk bisa memanfaatkan celah di pertahanan tim lawan. Walaupun dia bukanlah termasuk striker yang mencetak puluhan gol, ya kan di level klub. Tapi dia juga pemain yang bisa menjadi pengalian perhatian dari para pemain tim lawan. Jadi dia bisa menjadi distraction. Nah, pemain semacam ini sebetulnya ideal bagi timnas Indonesia kita. Apalagi sekarang pelatihnya adalah Patrick Kluivert yang telah mengatakan bahwa kemungkinan atau memang dia ingin agar timnas Indonesia bermain menyerang. Jadi fokus pada ball possession dan fokus pada progressive passing. Artinya jika memang nanti akan fokus pada ball possession, bermain menyerang, bermain memberikan lebih banyak umpan ke depan, artinya dibutuhkan pemain yang bisa mengacaukan konsentrasi dari para pemain tim lawan dan juga sekaligus pintar mencari ruang agar bisa mendapatkan peluang
dengan harapan mencetak gol. Dan juga satu plus point dari Ole, dia adalah pemain yang memang masih muda karena usianya baru 24 tahun, artinya karirnya masih panjang. Nah, pada saat memang federasi memilih pemain seperti Ole, ya tentu federasi juga melihat jangka panjang. Bagaimana caranya pemain keturunan Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia ini bisa eksis untuk waktu yang lama, tapi juga kembali nanti harus juga bisa mempertahankan performanya. Artinya, memang Ole juga harus bermain bagus nanti pada saat dia diberikan menit bermain. Memang usianya masih muda, tapi saya melihat pemain ini sudah matang sih sebagai striker ya, sebagai striker. Cuma ya sekarang dia membutuhkan pengalaman di level internasional, di level senior. Dan saya pikir ya, memang Ole ini akan diproyeksikan menjadi striker utama dari timnas Indonesia. Karena sejauh ini, kita tahu begitu banyak striker yang dicoba untuk bermain bagi timnas Indonesia, tapi tetap saja produktivitas golnya itu belum terlihat. Bahkan Marcelino yang mencetak 2 gol lawan Arab Saudi, kita tahu kan posisinya bukan striker, tapi dia sebagai second striker, bermainnya sedikit ke belakang, pemain yang memang perannya itu bebas alias free roll. Jadi jika nanti ada Marcelino ditambah ada Ole Romeni, ya tentu yang diharapkan produktivitas gol dari timnas Indonesia ini meningkat. Artinya akan ada opsi lainnya dalam urusan mencetak gol. Marcelino kan sebetulnya kan bukan untuk mencetak gol saja, tapi juga untuk feeding bola. Nah, artinya dalam hal ini Marcelino juga perlu bekerja sama dengan Ole dalam urusan membongkar pertahanan tim lawan. Dan kebetulan juga dua pemain ini bermain di satu klub, ya kan, di Oxford United. Artinya ya mereka juga sudah bisa menjalin komunikasi di antara satu sama lainnya pada saat mereka bermain di klub. Marcelino kalau nggak salah baru saja mendapatkan menit bermain ya di Piala FA kan, walaupun nggak banyak. Ya tapi yang saya harapkan dia juga bisa membuktikan kemampuannya agar dia bisa mendapatkan minimal satu babak lah bermain bagi Oxford United. Marcelino, dan nanti kita tunggu Ole juga akan bermain di Oxford. Memang Oxford bermain di divisi Championship ya, di Liga Inggris yang artinya kasta kedua. Tapi tetap saja divisi Championship itu ketat luar biasa. Dan levelnya itu sudah bagus lah untuk ukuran di Inggris. Itu bagus ya divisi Championship, dan kita tahulah gak gampang untuk menembus starting lineup di klub Inggris yang berkompetisi di Premier League dan juga di divisi Championship. Karena di Championship itu tentu targetnya ada untuk bisa promosi. Artinya pemain-pemain yang akan dipilih adalah pemain-pemain yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dan tentunya punya kemampuan untuk bermain secara konsisten, belum lagi harus punya fisik yang kuat. Nah, saya harapkan dengan nanti Ole bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, ya dia juga harus bisa cepat beradaptasi. Karena Ole ini kan adalah salah satu pemain muda yang nanti akan masuk ke dalam skuad ya, dan saya harapkan dia mendapatkan dukungan dari rekan-rekan yang lain, apalagi nanti pada saat dia bermain, dia perlu mendapatkan itu yang namanya suplai bola. Jadi yang saya harapkan jangan sampai Ole ini nanti dipakai sebagai pemantul, karena dia punya kualitas untuk melakukan finishing. Jadi jika banyak bola yang bisa diberikan kepada dia, nah ini juga nanti akan menjadi PR juga bagi pemain-pemain timnas lainnya, bagaimana caranya bisa create chances. Dan kembali lagi kepada strategi, jika memang strateginya nanti adalah strategi menyerang, artinya akan semakin banyak bola yang diberikan ke pertahanan tim lawan. Jika semakin banyak bola yang akan diberikan ke pertahanan tim lawan, kita harapkan level akurasi dari passingnya itu bisa dijaga sehingga lebih banyak peluang yang tercipta. Jika lebih banyak peluang yang tercipta, apalagi peluang emas, berarti potensi untuk mencetak gol semakin besar ya. Jadi kita tunggu saja nanti Ole mengambil sumpah warga negara Indonesianya, yang saya pikir mungkin di awal bulan depan dia sudah akan bisa mengambil sumpah ya, WNI. Tapi selain itu juga yang menarik kan, ada berita juga bahwa Jero Riedewald juga sekarang dalam proses. Nah ini saya juga belum tahu nih prosesnya dalam hal apa, walaupun sebelumnya saya pernah mengatakan kepada teman-teman di salah satu konten dari channel YouTube Triple B bahwa saya memang mendapatkan informasi dari luar angkasa bahwa Jero memang akan merupakan pemain lainnya yang akan menjalani proses naturalisasi agar dia juga bisa menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia untuk pertandingan di bulan Maret. Karena pertandingan bulan Maret ini yang krusial sebetulnya bagi timnas Indonesia kita, teman-teman. Yang pertama lawan Australia, yang saya pikir wajar Patrick Kluivert mengatakan targetnya itu 1 poin, wajar lah. Australia ini tim yang kuat ya, apalagi bermain di kandang sendiri. Dan yang kedua, yang harus menang lawan Bahrain. Nah, lawan Bahrain ini wajib 3 poin nih. Apalagi kita tentulah punya peluang untuk menang pada saat bermain di kandang kita sendiri kan. Sebelumnya menahan imbang Australia. Ya, lawan Jepang kalah, memang lah Jepang kelasnya jauh lah di atas kita. Kemudian lawan Arab Saudi menang 2-0. Ya kan? Artinya lawan Bahrain ini nanti harus menang. Maka itu pemain seperti Ole itu dibutuhkan. Plus sekarang Jairo. Nah sekarang muncul pertanyaan lagi nih, Jairo ini untuk apa? Kan sudah ada Tom Hay, sudah ada Ivar Jenner, iya betul. Tapi Jairo ini adalah pemain yang sudah matang. Ini bukan pemain muda lagi. Ya seperti Tom Hay, sudah matang ini pemain, sudah jadi, ini sudah lengkap. Jadi seandainya
Ini kan seandainya saya ngomong kan, yang saya ikutin perkembangannya bahwa Jairo juga sedang dalam proses, bahkan kemungkinan juga nanti akan bisa menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Kita tunggu saja, karena sekarang juga belum ada salaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, tapi kemungkinan kayaknya dia juga nanti akan menjadi warga negara Indonesia. Kita harapkan yang terbaik. Nah, ini sudah paket lengkap nih. Nanti ada Jairo yang destroyer, di tengah ada Tom Hee yang bisa berpikir bagaimana caranya menyuplai bola ke depan. Jadi di tengah ini nanti akan sangat tangguh, walaupun, nah ini salah satu hal yang saya khawatir juga, Jairo ini punya riwayat cedera. Nah artinya juga dia nanti harus tes fisik dan tes medis juga. Kalau Ole kan sudah. Nah harus dilihat juga bagaimana nih, dia pemain bisa fit gak untuk jangka waktu yang lama. Ya dong, karena jangan sampai nanti sudah dinaturalisasi, tahu-tahu dia punya masalah dengan kebugarannya. Ya gimana caranya nanti dia bisa membela timnas Indonesia? Ya kan ini juga satu hal lain yang perlu diperhatikan oleh federasi nanti. Tapi soal kemampuan, ini adalah pemain yang bagus, box to box midfielder. Tahu gak artinya apa? Dia pemain yang aktif untuk bergerak dengan bola. Dia pemain yang bisa menjadi breaker. Dia pemain yang agresif. Dia pemain yang biasa melakukan high pressing, pressing sampai ke pertahanan tim lawan. Nah, pemain seperti ini ideal. Karena jika teman-teman perhatikan sekarang kita tidak punya pemain di tengah yang bisa high pressing. Ivar Jenner bukan artinya jelek, tapi coba perhatikan Ivar Jenner itu lebih banyak menunggu di tengah. Nah, Jairo ini yang langsung bisa push ke depan. Nah, seandainya Jairo nanti bisa juga menemani Ole Romeni sebagai pemain kedua yang nanti mengambil sumpah WNI, wah artinya memang peluang atau potensi untuk bisa mendapatkan poin di Australia sangat besar. Walaupun ya kita nanti tunggu adaptasinya. Tapi kalau untuk Jairo ini, kalau pemikiran saya ya sebagai pemain yang sudah matang, seharusnya seperti Tom Hee sih. Artinya tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau Ole, dia tentu membutuhkan support dari second line. Jadi teman-teman kita tunggu saja nanti kepastian dari Ole dan juga tentunya Jairo kapan nanti mereka akan mengambil sumpah WNI, dan juga tentunya kesatuan di antara para pemain harus solid supaya permainan di atas lapangan ini kompak. Jika para pemain kompak, tentu akan bermain lebih efektif. Jika efektif, tentu potensi untuk mendapatkan poin lebih besar lagi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.